cemerlang bagai emas murni. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam kebaktian rumah tangga melalui ibadah online pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini juga adalah sekaligus kebaktian persiapan perjamuan kudus yang akan kita terima bersama pada hari Jumat tanggal 2 April 2021. Untuk kita boleh bersama-sama memperingati hari wafatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita dapat layak di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat menerima sakramen perjamuan kudus di hari Jumat Agung yang akan datang. Kebaktian rumah tangga sekaligus kebaktian persiapan sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini, kita akan dilayani oleh pendeta jemaat, yaitu Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, bersama dengan para penatua dan warga jemaat yang turut ambil bagian dalam kebaktian ini. Adapun tema kebaktian kita pada saat ini adalah memuliakan Yesus dalam karyanya. Baiklah jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita dengan arahkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat saya undang untuk kita berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita menerima votum dan salam. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita masuk dalam doa syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari mulai aktivitas kami di pagi hari hingga pada malam hari ini. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluarga yang mendukung satu sama lain, dan terima kasih atas rejeki baik berupa materi ataupun yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan di malam hari ini
adalah sebuah kerinduan kami kepadamu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tentu bukan hanya sekedar rutinitas kami belaka, tetapi kami haus akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat-Mu. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Erna. Namun sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami memohon kepadamu sebelum kami mendengarkan suara-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang akan memberitakannya, juga kepada setiap hamba Tuhan yang mendengarkannya. Kami membawa hati kami dan seluruh keberadaan kami takluk kepada firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami dan boleh nyata di dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Khususnya saat kami hendak memasuki menerima pelayanan sakramen pelajaran kudus dalam peringatan kematian Tuhan Yesus nanti. Kami bawa setiap harapan kami dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk persiapan perjamuan kudus dalam DPA KRT Gereja Kristen Pasundan diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Di bawah judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihat Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, salam dalam kasih Yesus untuk kita semua.
Hari Minggu ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7 yang juga disebut Minggu Palem atau Minggu Palmarum. Sekaligus kita sebagai anggota Jemaat Sidi mengikuti persiapan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan hari ini, bagaimana kita merespon firman Tuhan di dalam hidup kita dan memuliakan Yesus dalam karyanya. Saudara-saudara, apa yang kita respon saat kita mendengarkan firman Tuhan? Ada orang yang merespon dengan mengabaikan firman Tuhan. Ada orang yang merespon dengan melakukan firman Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Namun juga ada orang yang tanggung, tidak panas, tidak dingin, suam-suam. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, karena tidak mempunyai pemahaman yang benar. Seorang penulis bernama Oswald Chambers pernah berkata bahwa akar dari semua dosa adalah rasa tidak percaya bahwa Allah itu baik. Orang yang berpikir demikian melihat dosa sebagai sesuatu yang menarik dan menggoda. Bagaimana tidak? Apa yang ditawarkan dosa seringkali sesuai dengan keinginan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita. Sedangkan perintah Tuhan Allah dianggap sebagai penyebab manusia kehilangan kesenangan mereka. Enak-enak tidur di hari Minggu pagi, orang yang merasa terganggu untuk bangun pagi dan beribadah kepada Tuhan, melihat bahwa panggilan untuk beribadah, melakukan perintah Tuhan, mengganggu kesenangannya untuk tidur lebih lama. Begitu juga bagi para pemuda-pemudi. Seringkali hari Sabtu dan hari Minggu yang disebut weekend, karena pada akhir minggu punya waktu untuk istirahat. Seringkali juga kalau harus kebaktian minggu mengganggu kesenangan untuk bisa berjalan-jalan, bisa hang out. Sehingga yang ingin dilakukan adalah apa yang menjadi keinginannya. Perintah Tuhan seringkali dianggap sebagai penyebab manusia kehilangan kesenangannya. Namun bagi kita yang percaya, kita tidak hanya menemukan kesenangan dalam hidup ini, namun kita melihat bahwa dosa seringkali muncul oleh karena keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Sehingga seringkali kita tidak melihat ada kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Padahal kuasa Tuhan itulah yang memulihkan. Seperti kerinduan kita ketika kita sakit. Kita rindu untuk disembuhkan, kita rindu untuk dipulihkan. Atau ketika kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami kesulitan, kita rindu, kita lepas dari semua itu dan kembali hidup dengan baik, hidup dengan tenang. Dan Allah berkuasa untuk semuanya itu. Namun seringkali yang menjadi hambatan, ganjalan bagi kita adalah untuk dapat percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, harusnya orang yang percaya kepada Tuhan mengikuti kehendak-Nya. Dan
untuk dapat mengikuti kehendaknya kita harus mampu, kita mau mengenal kepada Dia. Bacaan kita hari ini khususnya pasal 12. Kalau hari Minggu diangkatnya dari Markus, hari ini diangkatnya dari Injil Yohanes. Yang menggambarkan makna dari kematian dan kebangkitan Yesus. Makna kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan di dalam oleh Yesus, anak Allah. Tindakan dan karya Allah ini dikerjakan dalam diri Yesus. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan di ayat 16 tadi, mungkin kita sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Demikian bunyinya. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Pada saat Yesus memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus dimuliakan dengan songsongan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem keluar menyambut Yesus memasuki kota mereka. Sudut pandang ini ada perbedaan dengan Injil sinoptik, salah satunya Injil Markus, yang mencatat bahwa yang memuliakan Yesus adalah para penziarah, artinya orang-orang yang datang dari luar kota memasuki kota Yerusalem. Nah, pada Injil Yohanes penekanannya adalah orang-orang yang menyambut Yesus adalah orang-orang yang berada di dalam kota Yerusalem. Orang-orang menyambut Yesus. Orang-orang meletakkan daun palem di bawah kaki Yesus. Bahkan jubah mereka letakkan untuk memuliakan Yesus memasuki Yerusalem. Mereka mengangkat daun palem tinggi-tinggi dan kemudian menyerukan seruan, Hosana, Hosana. Dan daun palem ini sebenarnya sangat akrab dalam imaji atau bayangan atau ingatan orang Israel. Kata Hosana adalah bentuk perintah dari kata selamatkan. Dan kemudian ditambah tekanannya, selamatkan kami sekarang juga. Seperti teriakan orang yang hampir tenggelam. Kalau kita berenang kemudian kita salah dalam berenang atau kita sebenarnya tidak bisa berenang dan kemudian kita hampir tenggelam, maka tidak ada lain yang dapat dilakukan oleh orang lain kecuali minta tolong. Tolong, tolong, selamatkan, selamatkan. Kira-kira seperti itu. Keselamatan yang dibayangkan adalah keselamatan ketika orang terancam dalam tenggelam. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan kecuali saat itu. Meminta pertolongan supaya pertolongan itu datang. Kira-kira ungkapan Hosana disampaikan demikian. Menunjukkan bahwa orang-orang banyak yang menyambut Yesus itu sungguh-sungguh menganggap Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Seperti yang disampaikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Mesias atau dalam bahasa Yunaninya Kristus, yang terjemahan dari Kristos dalam bahasa Yunani, sudah datang, yaitu Allah bertindak dan berkarya dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Dan tidak berhenti di situ. Dia terus bekerja sampai saat ini. Maka tadi saya katakan bahwa Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita dan berkuasa memulihkan kehidupan kita. Meskipun di dunia ini kita mengalami tantangan, ketidakpastian, kesulitan dan pergumulan. Sampai kapan? Selama dunia masih ada, selama kita hidup di dunia, semua itu terus bergulir di dunia ini.
Dan seringkali kita berada dalam situasi itu. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini dikuasai oleh dosa. Hari ini kita mendapatkan penghiburan bahwa Allah itu baik. Allah itu terus berkarya sampai saat ini. Dan kita perlu melihat dan mengenali karya Allah yang sedang dikerjakannya saat ini. Tuhan Yesus sudah datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Maka seharusnya kita bersedia menyambut karya Yesus yang terus bekerja di dalam dunia ini. Seperti yang sudah kita baca tadi, kita dengar tadi. Seperti orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus dan berseru, Hosana. Di dalamnya mempunyai pengharapan bahwa Allah penyelamat akan terus menolong kehidupan kita sampai hari ini. Saudara-saudara, mari kita sambut perjamuan kudus dengan mengevaluasi, merefleksikan kehidupan yang telah kita lalui. Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Allah dan hidup dalam pertobatannya. Kita turut serta dalam karya penyelamatan Tuhan yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan sampai saat ini. Hingga karya Tuhan dikenal, kisahnya diwartakan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama memasuki persiapan menyambut mengikuti perjamuan kudus yang akan dilakukan pada hari Jumat Agung yang akan datang. Mari kita bersama-sama dengan jujur melihat, menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menguji diri kita, sesudah itu baru mengikuti perjamuan kudus seperti yang disampaikan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Saudara-saudara, sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, mari kita renungkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Yang kedua, sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih setia dan melakukan kehendak-Nya? Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merendahkan hati kita menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan agar Ia melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari yang akan datang dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan kedua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mu pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, marilah kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan diiringi dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita bawa persembahan di dalam doa dan kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Sampai hari ini kami dapat merespon cinta kasih Tuhan dengan beribadah kepadamu dan membawa bagian yang telah Kau berikan kepada kami sebagai persembahan. Terimalah ya Tuhan ungkapan rasa syukur kami dan kerinduan kami untuk terus memberi kepada Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, baik di dalam maupun keluar. Kami juga memohon kepada Tuhan berbagai hal di dalam pergumulan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong para penatua di setiap jemaat Tuhan dan anggota keluarganya. Engkau sungguh tahu ya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan membutuhkan keseriusan, tanggung jawab yang besar, dan membutuhkan juga dukungan dari anggota keluarganya. Selain menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Mari Tuhan, Kau juga menolong keluarga-keluarga muda di jemaat Tuhan. Kau sungguh tahu ya Tuhan, tidak mudah membangun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, membina anak-anak yang khususnya masih balita dan usia masih muda. Seringkali terjadi situasi-situasi yang tidak diinginkan, bahkan seringkali dapat jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kami membawa supaya setiap anak-anak Tuhan, khususnya pada keluarga muda, untuk takut akan Tuhan dan terus berpegang teguh memohon pertolongan Tuhan untuk mengembangkan, membangun karakter anak-anak mereka dari usia dini. Kami juga membawa ya Tuhan para peserta katekisasi. Para katekisan ini biarlah juga ya Tuhan dengan serius melaksanakan bagiannya untuk semakin mengenal, memahami firman Tuhan, Alkitab yang diwariskan kepada kami, dan iman yang harus kami nyatakan dalam kehidupan keseharian, dan juga pemahaman apa yang kami imani bersama-sama. Kami rindu para orang tua juga menolong dan menyertai setiap katekisa sehingga
dalam situasi yang sangat terbatas. Oleh karena kami tidak dapat berjumpa secara tatap muka, kami melakukannya melalui teknologi. Kami bersyukur kiranya kami dapat memanfaatkan teknologi ini dengan sungguh-sungguh. Kami juga ya Tuhan membawa kehidupan jemaat Tuhan selanjutnya, khususnya saat kami akan menerima perjamuan kudus. Ketika anak-anak hadir bersama-sama dengan kami, melihat bagaimana kami menerima perjamuan kudus, bagaimana sikap kami yang sungguh-sungguh terhadap perjamuan kudus, mempersiapkannya dengan baik adalah teladan bagi anak-anak kami yang belum mengerti arti dan makna dari perjamuan kudus. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami anggota jemaat Sidi untuk melaksanakan bagian kami dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri, kita akan menutup kebaktian ke rumah tangga dan persiapan perjamuan kudus dengan kidung jemaat 161 bait pertama dan kelima. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Jemaat Tuhan, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Maka Allah Bapa kita akan memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, kebaktian rumah tangga sekaligus kebaktian persiapan perjamuan kudus kita pada malam hari ini telah selesai. Atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Erna Demosi Butar-Butar atas pelayanan yang telah diberikannya pada malam hari ini.
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah turut ambil bagian pada ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada jemaat yang telah melaksanakan ibadah pada malam hari ini di rumah masing-masing. Kiranya kita dapat menerima dengan sukacita sakramen perjamuan kudus di hari Jumat Agung yang akan datang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Mohon maaf atas kekurangan pelayanan kami pada hari ini. Semoga ke depan kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.